Kebakaran lahan dan hutan selalu terjadi setiap tahun. Manusia diduga menjadi faktor utama penyebab kebakaran lahan. Benarkah demikian? Eko Frima akan membahasnya dalam segmen Fact Check. Berikut ini, silakan Eko. Ya, Sumi, benar sekali. Meski sudah ada ancaman 12 tahun penjara, tapi masih saja ada warga yang membuka lahan dengan cara dibakar. Padahal dampak dari kebakaran lahan lebih buruk dan merugikan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh musibah tsunami dari segi ekonomi. Benarkah demikian? Mari kita cek faktanya bersama. Tahun 2015 tercatat sebagai tahun dengan kebakaran lahan terparah setelah 1 dekade terakhir. 2 juta hektar lahan gambut terbakar pada tahun 2015. Saat itu, kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Hampir 50.000 orang mengalami masalah pernafasan akibat kabut asap. Namun, setelah 2015, angka dari titik kebakaran masih ada, namun jumlahnya sudah mulai turun. Terlihat pada grafik di sini, terlihat pada tahun 2016 jumlahnya sudah menurun dari 2 juta hektar, sudah menurun menjadi 438.000 hektar. Kemudian pada tahun 2017 sudah menurun sangat signifikan menjadi 165, namun pada tahun 2018 kembali naik menjadi 510.000 hektar dan pada tahun 2019 ini baru tercatat 42.000 hektar. Tentu kita bertanya, apa penyebab kebakaran lahan ini selalu terjadi setiap tahunnya? Apa penyebabnya? Ada 2 penyebab utama terjadinya kebakaran lahan setiap tahun. Yang pertama adalah penyebab alami. Penyebab alami dan yang kedua adalah ulah manusia. Penyebab alami di sini adalah tersambar petir dan juga hutan gambut yang menjadi kering saat musim kemarau. Ini menyebabkan terjadinya mudah terbakar dan juga adanya percikan api sangat sedikit sehingga menyebabkan lahan gambut mudah terbakar. Namun menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, menilai kebakaran lahan yang disebabkan oleh alam hanyalah 1% saja. Sedangkan 99% adalah ulah manusia. Ini bisa disengaja, ada juga yang tidak disengaja. Yang tidak sengaja seperti kebiasaan buruk yang membuang puntung rokok sembarangan dan ada juga yang membakar sampah yang apinya tidak dipadamkan hingga tuntas. Namun yang disengaja adalah kebiasaan buruk warga yang membuka lahan dengan cara membakar lahan. Warga menilai membuka lahan baru dengan cara dibakar ini lebih mudah jika dibandingkan dengan cara konvensional. Benarkah? Nah, kami pernah melakukan liputan investigasi saat kebakaran hebat melanda Kalimantan tahun 2015 silam. Dari liputan itu didapatkan ada tindakan disengaja oleh masyarakat untuk membakar lahan. Alasannya sangat sederhana, membuka lahan baru dengan cara membakar lebih murah. Digarisbawahi, lebih murah jika dibandingkan dengan cara konvensional, yakni merambah dengan alat. Begini kalkulasi mereka, jika menggunakan cara konvensional atau menggunakan alat seperti eskavator ataupun juga parang dan lain-lainnya, itu harus menggunakan atau mengeluarkan biaya 6 hingga 7 juta hektar 6-7 juta per hektarnya. Namun, jika dengan biaya dibakar, cukup membeli bensin, kurang lebih untuk per hektarnya hanya mengeluarkan dana Rp500.000. Tentu perbandingan ini sangat jauh perbandingannya dengan menggunakan cara konvensional. Dan ini alasan masyarakat menggunakan cara ini agar lebih cepat dan juga murah. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah lahan dibakar? Ya, setelah lahan dibakar muncullah sawit-sawit muda yang tumbuh segar di sepanjang lahan yang sisa terbakar tersebut. Nah, tapi di tengah tradisi pembakaran lahan itu ada ancaman buruk yang meneror kita semua. Dari dampak buruk dari pembakaran lahan, yang pertama menebarkan karbon dioksida tercemar hingga dapat mengakibatkan kadar hemoglobin dalam tubuh kita dan menyebabkan oksigen dalam darah kita terganggu jika menghirup terlalu banyak. Bisa menyebabkan kematian. Dan kedua, kebakaran lahan juga bisa menyebabkan terbunuhnya satwa liar dan juga vegetasi tanaman. Satwa liar menjadi makhluk hidup yang paling dirugikan di sini karena harus terusir dari rumah mereka karena ulah kebakaran lahan. Begitu juga aktivitas masyarakat terganggu karena kabut asap dapat membuat aktivitas sekolah dan juga perkantoran dan lainnya diliburkan. Dan yang terparah, kabut asap juga bisa mengganggu jalur transportasi udara. Salah satunya membuat jalur penerbangan ditutup. Bahkan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo,
kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan lebih besar jika dibandingkan kerugian ekonomi bencana tsunami Aceh, yakni mencapai 16,1 miliar US dollar. Sedangkan kerugian karena tsunami hanya dicatat hanya 7 miliar US dollar. Lalu, sebelum terlambat dan terjadi kebakaran lahan yang merugikan banyak aspek, apa yang harus dan bisa kita cegah bersama? Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah kesadaran diri sendiri untuk tidak membakar lahan dan pahami bahaya yang mengancam. Lalu, yang kedua adalah adanya sinergisitas antar instansi pemerintahan dan juga adanya mengawasi titik kerawanan api. Jika terlihat ada ancaman atau titik-titik mencurigakan, bisa melaporkan kepada RT kecamatan atau tim-tim yang ada di lapangan untuk mengawasi api. Dan kemudian juga ada peningkatan pengawasan patroli yang harusnya diperketat. Dan karena bagaimanapun manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Jika hutan sebagai penghasil oksigen sudah dibakar dan juga udara sudah tercemari, lalu kita mau bernafas dengan apa lagi? Apakah Anda mau menenteng tabung oksigen layaknya penyelam kemana-mana karena hilangnya udara segar kita hirup? Demikian Sumi. Baik, terima kasih Eko untuk pemaparannya.